Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini Mimin mau bahas lagi nih spoiler Martial Master. Nah, jadi bagi yang nggak suka silahkan di skip aja, dan bagi yang suka tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita, gaspol. Terlihat di sana di ladang obat seseorang berteriak, "Beraninya kau menyingkirkan Gao Heng dalam serangan diam-diam, benar-benar mencari kematian. Beraninya menyingkirkan anggota Orde Hitamku, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, Orde Hitamku pasti akan menyingkirkanmu," ujar orang itu. "Baiklah, karena kau ingin mati, saya akan memenuhinya," jawab budak jubah hitam dingin. Lalu dengan lambaian tangannya, kekuatan nyata yang luar biasa tersapu, dan segera ada dua orang lagi yang langsung dibombardir olehnya dan berubah menjadi kehampaan. Pria berjubah itu harusnya tidak lemah. Saya khawatir dia memiliki basis kultivasi yang dekat dengan seniman bela diri setengah langka. Namun sayangnya yang dia temui adalah seniman bela diri setengah langka teratas dari Orde Hitam. Oleh karena itu dia akan sangat mudah dikalahkan, ujar orang-orang yang ada di sana. Namun di mata Qin Chen dan budak jubah hitam, serangan seperti itu benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan Liu Zelai, mantan wakil ketua kamar dagang Gupeng. Dia bahkan tidak lebih baik. "Ingin mengalahkan kami dengan serangan seperti itu sangat mimpi," ujar budak jubah hitam meremehkan. Tiba-tiba dia melepaskan kekuatan. Dalam sekejap kekuatan itu menyapu lawannya. Setelah merasakan kekuatan dari budak jubah hitam, senyum menyeringai di wajah Huzun setengah langka itu membeku dalam sekejap dan segera menunjukkan ekspresi panik. "Saya benar-benar bertemu dengan senior seni bela diri tingkat 6, ujarnya. Mendengar itu, budak jubah hitam hanya mendengus dingin. "Bukannya tadi kau berani mengancamku?" ujarnya. "Sekarang tempat itu terlihat hening. Senior, apakah kamu benar-benar menyingkirkan master bela diri Wuzun dari Orde Hitam?" tanya Yi Peng seakan tidak percaya. Karena mereka belum pernah melihat budak jubah hitam yang sekuat ini sebelumnya. Di Black Mars Square, meskipun budak jubah hitam mengalahkan iblis yang haus darah, tapi mereka masih tidak percaya bahwa dia masih bisa mengalahkan Wuzun dengan sangat mudah. "Ini adalah cincin penyimpanan orang-orang Orde Hitam itu. Tolong periksa," ujar budak jubah hitam dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Qin Chen. Qin Chen hanya mengangguk dan menyingkirkan cincin penyimpanan tersebut. "Tuan Qin Chen, apakah orang-orang ini akan kita bereskan semua?" tanya budak jubah hitam melihat kerumunan prajurit di lembah obat tersebut. "Senior, jangan singkirkan kami. Kami bersedia menyerahkan semua yang kami kumpulkan sebelumnya," ujar seorang prajurit ketakutan. "Senior, kami juga bersedia menyerahkan ramuan yang kami kumpulkan sebelumnya. Kau harus mempercayai kami," ujar yang lainnya. "Cepat simpan cincin penyimpanan kalian. Kami bukanlah penjahat seperti Orde Hitam," jawab budak jubah hitam. "Tidak senior, ini penghormatan dari kami. Senior telah membunuh orang-orang dari Orde Hitam dan memberikan keadilan bagi kami. Ini adalah hadiah sebagai bentuk terima kasih kami." "Ya, kami bersedia memberikan ramuan itu kepada senior dan meminta senior untuk menerimanya," ujar orang-orang di sana. Namun ketika mereka melihat Qin Chen yang tidak beraksi, orang-orang yang berada di sana semakin merasa ketakutan. "Yi Peng, kamu dan aku bisa dianggap akrab, jadi tolong katakan sesuatu kepada kedua senior itu tentang niat tulus kami ini," ujar orang tersebut. Sekarang Yi Peng tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tahu betul bahwa Qin Chen jelas bukan orang seperti itu.
Begitu dia akan berbicara, Kincen melambaikan tangannya untuk menghentikan Yipeng berbicara dan kemudian berkata dengan lantang kepada orang-orang yang berada di sana, "Semua orang saya telah mengatakan sebelumnya, saya bukan tipe pembunuh, jadi tolong jangan terlalu khawatir tentang keselamatanmu sendiri. Namun saya adalah seorang apoteker. Saya pikir Anda pasti punya banyak ramuan tingkat tinggi di sini. Jadi jika ada seorang pejuang yang ingin bertukar pil, datanglah ke saya. Saya akan membuat beberapa pil obat dan menukarkannya dengan Anda. Jika Anda tidak ingin menukarkannya, Anda juga bisa langsung pergi dan saya pasti tidak akan menghalangi kalian," ujar Kincen. Meskipun Kincen mengatakan itu, mereka tetap tidak berani pergi. Mereka semua takut jika mereka benar-benar pergi, mereka akan langsung disingkirkan oleh pria berjubah hitam dan tidak akan ada tempat untuk berlindung bagi mereka. Lalu Kincen mengeluarkan sebuah pil. Ini adalah pil tingkat 5 paling cocok untuk perbaikan rantai Wuzong tingkat 5. Kalau ada yang ingin barter, kalian dapat memiliki pil ini, ujar Kincen. "Senior, saya bersedia menukar pil itu," ujar seorang prajurit berkata dengan cemas. Lalu dia mengeluarkan semua eliksir yang ada di dalam cincinnya. Ada lusinan eliksir dengan nilai tinggi dan rendah, dan beberapa bahkan tidak ditemukan di lembah obat ini. Ketika Kincen melihatnya, dia langsung senang seperti yang diharapkannya. Anggrek emas dan bintang giok langit serta bunga dewa sayap dan beberapa bahan obat langka lainnya yang masing-masing sangat berharga dan dapat disebut ramuan langka di luar dunia. "Baiklah, aku tidak tahu pil apa yang kamu inginkan," ujar Kincen mengangguk. "Aku ingin botol ini," ujar pria itu, bahkan tidak melihatnya. Dia hanya mengambil sebotol pil dan kemudian menatap Kincen dengan gugup sambil berkata, "Senior, bisakah saya pergi sekarang?" Kincen saling melirik tanpa berkata-kata. "Ramuan yang kamu berikan sangat berharga. Kamu bisa mendapatkan 2 botol lebih banyak daripada ini." Tidak, aku hanya ingin botol ini," ujar pria tersebut. Kincen terlihat diam ketika dia melihat pihak lain seperti ini dan berkata, "Karena kamu telah memutuskan, maka kamu bisa pergi sekarang." "Terima kasih senior," ujar pria itu bergegas pergi. "Ayo, siapa lagi yang mau menukarnya?" teriak Kincen. Melihat orang yang pertama bisa pergi setelah menukar ramuan, semua orang di sana berebut ingin menukar ramuan mereka dengan pil Kincen agar dapat lari dari sana. Setelah berlari sekian jauh, orang pertama yang beli pil Kincen tadi bergumam dalam hati, "Orang itu benar-benar tidak mengejarku saat aku melarikan diri," ujarnya bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Kincen benar-benar membebaskannya dan sekarang dia benar-benar bebas. "Alhamdulillah, ini benar-benar keberuntungan," ujarnya. "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu pil apa yang dibuat pria yang bernama Kincen tersebut," ujar pria itu mengeluarkan sebotol pil yang telah dia tukarkan. Dia bergerak dengan santai dan membuka pil obat dengan pelan. Menurutnya, pertukaran pil Kincen hanyalah alasan untuk mencari cara agar dapat pergi dari sana. Tetapi ketika dia menuangkan beberapa pil dari dalam botol obat, dia tercengang. "Apa ini? Ini," ucapnya terhenti. Wajah orang itu memerah, matanya penuh ketidakpercayaan dan tubuhnya gemetar. Jelas dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu. "Ini pil Pozong. Ternyata ini adalah pil Pozong peringkat 5. Dengan pil Pozong ini dia dapat meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat." "Aku salah paham menilai Tuan Muda Kincen," ujarnya. "Kesempatan yang sangat langka. Saya harus kembali." Lalu dia berbalik dan terbang lagi menuju lembah obat. Meskipun dia tidak memiliki obat mujarab di tubuhnya, dia masih memiliki beberapa bahan dan barang bagus lainnya. Pada saat yang sama, semua orang yang telah pergi merasakan hal yang sama dengan pria tersebut. Setelah ragu-ragu, mereka semua bergegas kembali satu persatu, namun Kincen sudah menghentikan pembelian. Di tempat Kincen saat ini, dia berucap, "Hampir selesai," ujar Kincen tidak peduli tentang pendapat orang lain.
Ayo kita pergi, ujar Kin Chen mengajak Yi Peng dan saudaranya pergi dengan cepat meninggalkan lembah. Oke, mungkin itu saja cerita dari Mimin mengenai film animasi Donghua Martial Master episode 237. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.